Saya Nadia Sylvana Andriani. Nama saya Rizky Abdulsari. Nama saya Dede Abdulholik. Dan Yoga. Kami akan menyampaikan materi mengenai pasar persaingan sempurna terkait mata kuliah ekonomi mikro, dosen pengampu Ibu Nita Hernita SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun kedua pihak tidak dipengaruhi oleh harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar tersebut. Bedanya dengan pasar biasa adalah dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh harga, oleh naik turunnya harga apapun. Perlu Anda ketahui, asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini adanya hubungan batin yang terjalin erat, karena telah sama-sama mengetahui informasi harga di pasar tersebut. Biasanya barang yang dijual ini merupakan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, kentang, sagu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ternyata tidak semuanya bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Harus ada ciri-ciri tertentu yang wajib dalam ruang jual beli tersebut. Berikut ini ciri-ciri yang dimaksud. 1. Banyak pembeli atau perusahaan dalam pasar. Berapapun banyak barang yang dibeli, harganya tidak akan pernah berubah-ubah. Faktor ini yang dapat menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas produk. Kedua, pasar tidak mampu menentukan harga. Banyaknya penjual dan pembeli dalam pasar membuat keduanya tak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Ketiga, penjual dapat dengan mudah masuk atau keluar dari pasar. Tidak seperti pasar monopoli. Pada struktur pasar ini, penjual dapat dengan mudah keluar atau masuk pasar. Keempat, setiap penjualan menghasilkan menjual barang yang sama homogen. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen sama. Pembeli bahkan tak dapat membedakan mana barang yang dihasilkan oleh produsen A atau B. Kelima, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Lengkapnya informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan diantaranya tingkat harga yang berlaku dan berubah-ubah, kuantitas dan kualitas barang, serta mana bisa memperoleh barang yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari persaingan pasar sempurna. Kelebihan yang pertama, adanya persaingan murni karena barang homogen. Di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Produk yang dapat dengan mudah digunakan oleh barang serupa dari pemasok lain. Yang kedua, ada harga cenderung stabil. Juga tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan dan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menurun harga lebih rendah dari pesaing. Yang ketiga, ada sama-sama diuntungkan karena kesepakatan bersama. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Selanjutnya, ada kekurangannya. Yang pertama, ada inovasi dan riset rendah. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam pasar persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik produksi yang baru. Selanjutnya, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan. Dan laba normal. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dikatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum. Oke, selanjutnya ada fungsi struktur persaingan pasar sempurna. Yang pertama ada fungsi terbentuknya harga. Nah,
Nah, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang saling tawar-menawar dan menghasilkan harga barang yang sesuai. Contohnya seorang ibu rumah tangga yang membeli sayuran di sebuah pasar swalayan. Kemudian ibu itu membeli sebuah kol misalnya. Harga kol tersebut 12.000 per kilogram. Kemudian ibu itu melakukan penawaran dengan penjual dan membeli 3 kg kol dengan harga 30.000. Kemudian ada fungsi distribusi, yang dimana distributor memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu produk untuk konsumen secara langsung. Misalnya produsen menyuplai barang kepada pasar swalayan untuk nantinya langsung didistribusikan kepada konsumen secara langsung. Kemudian ada fungsi promosi. Selain tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar adalah tempat yang paling cocok untuk para produsen untuk mempromosikan produknya kepada para konsumen secara langsung. Yang intinya pasar berperan sebagai perantara produsen untuk mempromosikan barang yang diproduksi. Selanjutnya yaitu kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna. Ada dua, yaitu yang pertama kurva permintaan yang akan dihadapi oleh individu atau suatu perusahaan. Kurva ini berbentuk horizontal yang artinya jumlah produk akan berubah namun harga akan tetap sama. Yang kedua yaitu kurva permintaan pasar atau semua produsen akan menciptakan kurva yang normal, yaitu harga tidak lagi tetap atau konstan namun bisa berubah-ubah. Pada contohnya, jika semua produsen cabai menginginkan harga untuk naik, maka harga cabai tersebut akan naik. Walaupun dalam pasar persaingan sempurna terdapat penjual yang relatif banyak, namun tidak selamanya merugikan. Hal ini bisa membuat penjual begitu banyak karena ketika seseorang berjualan jeruk lalu melihat temannya itu berhasil dengan hal tersebut, maka temannya yang lain memiliki keinginan untuk berjualan jeruk yang sama. Maka dari itu, produsen yang berada di pasar persaingan sempurna akan semakin banyak, lalu keuntungan yang diperoleh dari produsen yang pertama akan menjadi sedikit atau bisa sampai menderita kerugian. Dalam jangka pendek, pasar persaingan sempurna juga bisa menghasilkan laba. Yang pertama yaitu laba positif. Nah, walaupun keuntungan sedikit selama TR lebih dari TC, maka bisa dikatakan laba positif. Yang kedua yaitu laba normal. Laba normal yaitu ketika TR sama dengan TC atau sering kita sebut dengan break even point. Yang ketiga yaitu laba negatif atau rugi, yaitu ketika TR kurang dari TC, namun jika produsen mengalami kerugiannya pun hanya akan mendapatkan kerugian yang paling minimum. Yang selanjutnya dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang produsen hanya akan mengalami laba normal, yaitu ketika TR sama dengan TC. Ketika seseorang yang sebelumnya tertarik melihat temannya berhasil, nah kemudian akan mundur ketika tidak sesuai harapan, maka yang bertahan hanya akan mendapatkan laba normal. Menghitung laba maksimal, diketahui permintaan yaitu P sama dengan 157 min 0,2 Q dan TC sama dengan 0,05 Q pangkat 3 min 0,2 Q pangkat 2 ditambah 17 Q tambah 7.000. Ditanyakan yaitu A. Jumlah output pada saat laba maksimum, B. Laba maksimum, C. Harga maksimum, D. TC atau biaya total, E. TR penerimaan total. Akan jawab itu pertama jumlah output saat laba maksimum, yaitu A sama dengan TR min TC, maka TR sama dengan I kali X sama dengan 557,4
kurang 0,2 Ki kali Ki sama dengan 557 Ki min 0,2 Ki pangkat 2. Berapa max sama dengan TR TC sama dengan itu 557 Ki min 0,2 Ki pangkat 2 min 0,05 Ki pangkat 3 kurang min 0,2 Ki tambah 17 Ki tambah 7000. Nah selanjutnya itu bagian B, laba max. Nah laba max itu sama dengan 540 Ki min 0,5 Ki pangkat 3 kurangi 7000 sama dengan 540 pangkat 1 itu 60 min 0,5 60 pangkat 3 min 7000 itu sama dengan 32.400 min 0,5 terus 0,5 nya dikali pangkat 3 itu hasilnya 216.000 min 700 yaitu 32.400 min 10.800 min 7.000. Laba maksnya itu sama dengan 14.600. Nah sekarang bagian P itu harga maksimum ya. P Ki sama dengan 557 min 0,2 Ki sama dengan 557 min 0,2 kurung buka 60 itu sama dengan Ki 557 min 12 itu sama dengan 545. Selanjutnya itu D TC atau daya total. Nah TC sama dengan 0,05 Ki pangkat 3 min 0,2 Ki pangkat 2 plus 17 Ki bisa plus 7000 sama dengan 0,05 Ki pangkat 3 yaitu kita 60. Nah itu 60 pangkat 3 min 0,2 60 pangkat 2 tambah 17 Ki atau 60 plus 7000 yaitu hasilnya 10.800 min 720 plus 1020 plus 7000 itu hasilnya sama dengan 18.100. Nah sekarang bagian terakhir itu yaitu TR atau penerimaan total, yaitu TR 557 Ki min 0,2 Ki pangkat 2 yaitu 557 Ki 60 itu 60. Nah min 0,2 60 pangkat 2 jadi hasilnya 557 itu dikali 60 yaitu 33.420. Nah min 0,2 dikali 60 pangkat 2 yaitu hasilnya min 720 yaitu 3.320 dikurangi 720 yaitu hasilnya 32.700. Peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Yang pertama, sarana untuk memperoleh berbagai kebutuhan, mampu mendidik masyarakat untuk melakukan proses produksi secara efisien, menciptakan kondisi perekonomian yang kompetitif dengan melibatkan sebagian besar penduduk suatu negara.